illa billah amma ba'dah. Hadirin hadirat saimin saimat rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kalimat di sini adalah tentang orang yang beriman yang diperintahkan untuk berpuasa, dan orang yang berimanlah orang yang mampu untuk menjalankan puasa. Kenapa kalimatnya iman? Karena imanlah yang mendorong manusia untuk melakukan amal kebajikan, dan imanlah yang menjadikan kekuatan di dalam hati jiwa seseorang untuk melakukan perintah Allah. Karena dengan iman kita hidup akan terarah, dan dengan iman maka segala sesuatu yang susah akan menjadi mudah adanya. Alangkah bahagianya bagi kita orang yang mengaku beriman, di tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kalau kita ingin melakukan kebaikan di dalamnya maka pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita inginkan di dalam ibadah puasa ini? Apa yang harus kita ambil dan petik di saat kita selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan setahun sekali datangnya? Dan harapan dari kita adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan pada saat nanti puasa telah usai meninggalkan kita, tidak lain adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, memperoleh pengampunan dari Tuhannya, mendapat pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, yang pernah kita kerjakan atau kita lakukan, sadar atau tidak sadar, besar ataupun kecil, lahir maupun batin. Itulah yang kita harapkan dari ibadah puasa yang nanti usai kita kerjakan sebulan penuh lamanya. Oleh karena itu kita mengejar daripada pengampunan Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, disinilah bulan Allah bukakan pintu pengampunan seluas-luasnya. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan dalam firman-Nya bahwa di bulan Ramadan ini tiap hari ada permintaan yang tidak ditolak oleh Allah tiga. Dari hamba Allah yang berpuasa melaksanakan di dalam bulan suci Ramadan, apabila dia bermohon, dia berdoa kepada aku, kata Allah, permohonannya aku akan kabulkan. Yang kedua, apabila seseorang hamba bertobat akan dosa-dosanya, maka aku akan terima tobatnya. Yang ketiga, apabila seorang hamba datang memohon ampunan kepada aku akan seluruh dosa yang pernah dikerjakannya di bulan Ramadan ini, aku akan berikan pengampunan itu. Alangkah luasnya pengampunan Allah ini. Beruntung bagi kita yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan berpuasa, karena pengampunan Allah dibukakan oleh Allah untuk kita. Kejarlah dan raihlah bagaimana cara kita mendapat pengampunan itu. Bermohon selalu kepada Allah dalam untayan doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
menganjurkan banyak-banyak mengucapkan di bulan suci Ramadan ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna ya Allah ya karim. Ya Allah, maha pembuka pintu maaf. Jikalau hamba banyak melakukan kesalahan di bulan luar di bulan Ramadan, ya Allah, mohon ya Allah, di bulan suci ini yang penuh dengan berkah ya Allah, yang Kau membukakan pintu pengampunan ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah, kekhilafan hamba ya Allah, yang terasa ataupun yang tidak terasa ya Allah, yang lahir maupun yang batin ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah, karena hamba sadar hamba adalah makhluk-Mu yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Inilah momentum bulan suci Ramadan, memperbanyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun akan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang telah lalu yang pernah kita kerjakan, agar kemenangan di saat kita menjalankan bulan suci Ramadan ini kita rasakan di tahun ini. Karena di dalam hadis yang lain baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa siyamu minat ta'ami wa syarabi, innama siyamu minal lagwi wa rafasi. Bukanlah makna puasa itu adalah dapat menahan diri dari tidak makan dan minum, tapi sesungguhnya makna puasa yang hakiki adalah dia dapat meninggalkan perkataan-perkataan yang diharamkan dan perkataan yang tiada gunanya. Inilah makna puasa. Oleh karenanya ibadah puasa yang kita lakukan jangan sampai dari tahun ke tahun tidak ada peningkatannya. Apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Perbanyak amal-amal ibadah, tadarusnya, salat sunatnya, dan seterusnya, yang tujuannya adalah ingin meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Dan saat kita berpuasa, jangan sampai ucapan kita, perkataan kita yang sia-sia itu dihindarkan semaksimal mungkin. Apapun yang bisa membatalkan pahala puasa kita, jauhkan. Perbanyak zikir kepada Allah agar di bulan suci Ramadan ini kami dapat memetik hikmah yang besar yang kami bisa rasakan nanti setelah usai kami menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Kami mendapatkan kefitrahan jiwa, kebersihan hati kita dari sifat dengki, dari sifat sombong, dari sifat lain sebagainya, yang itu merupakan penyakit-penyakit hati, penyakit batin yang bisa merusak amalan-amalan ibadah kita. Mengerjakan amal soleh itu hal yang gampang buat kita, tapi menjaga amalan-amalan soleh itu agar tidak hilang pahalanya, itu yang teramat berat. Oleh karenanya di bulan puasa ini hindarkan berbicara kotor, bergibah, membicarakan hal-hal yang tidak penting di saat kita berpuasa, karena itulah yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Puasa kita sah adanya, tapi pahala puasa kita tidak akan ada apa-apanya kalau kita tidak bisa menjaga apa yang harus kita jaga di saat kita puasa. Mudah-mudahan di tahun kali ini ibadah puasa yang kita kerjakan bisa menjadikan ibadah yang memberikan kesan dan pesan moral pada diri kita, menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini saja yang Al-Fatih bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnat tarawih rak'atain jami'atan rahimakumullah.